Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan materi Indra Prasa ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Hafiz Suryatmaza sebagai moderator. Saya Maria Fernanda Meidupuli. Saya Nurida Syafitri. Baik, definisi Indra Prasa. Indra Prasa atau gustatory adalah sistem sensorik yang memungkinkan manusia merasakan rasa seperti manis, asam, asin, pahit, dan umami. Fungsi indera ini melalui reseptor rasa di lidah, terutama dalam kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di papila lidah. Patofisiologinya, disfungsi atau kerusakan pada taste buds, misalnya karena infeksi, defisiensi, atau zat toksik. Kemudian gangguan penghantaran impuls saraf dari lidah ke otak. Kemudian kelainan pusat pengecapan di otak atau cortex gustatory primer. Baik, materi selanjutnya kita masuk pada jenis gangguan. Yang pertama ada dysgeusia atau persepsi rasa yang abnormal atau menyimpang. Hal ini terjadi pada seseorang yang memiliki kondisi merasakan perubahan atau distorsi rasa makanan, misalnya rasa pahit, asam, logam, atau rasa aneh lainnya yang tidak normal. Penyebabnya juga beragam, bisa jadi dari infeksi, kekurangan vitamin, efek obat, atau kondisi medis tertentu. Kemudian jenis yang kedua ada ageusia, yaitu hilangnya kemampuan mengecap. Kehilangan kemampuan merasakan rasa secara total, sehingga penderita tidak bisa merasakan rasa manis, asin, asam, pahit, maupun gurih sekalipun. Kemudian ada pantogeusia, yang merupakan kondisi di mana seseorang merasakan sensasi rasa yang tidak ada rangsang sebenarnya. Misalnya, merasa ada rasa pahit atau logam di mulut, padahal tidak sedang makan atau minum apapun. Dan terakhir ada hypogeusia, yaitu penurunan sensitivitas rasa. Penurunan kemampuan merasakan rasa, di mana rasa masih ada tetapi terasa lebih lemah atau berkurang dari normal. Singkatnya, dysgeusia adalah distorsi rasa, ageusia adalah kehilangan rasa total, pantogeusia adalah rasa palsu tanpa rangsangan, dan hypogeusia adalah penurunan kemampuan rasa. Materi selanjutnya ada mekanisme patologis umum. Dimulai dari inflamasi mukosa atau peradangan pada jaringan mulut atau saluran napas. Kemudian ada kerusakan kuncup pengecap, yaitu inflamasi atau faktor lainnya seperti defisiensi zinc, merokok, atau obat kemoterapi yang merusak struktur kuncup pengecap di lidah. Kemudian terjadi gangguan neurotransmisi yang terjadi pada saraf gustatory atau yang bisa aja pada nervus cranial 7, 9 maupun 10 yang menghubungkan kuncup pengecap ke otak mengalami disfungsi. Kemudian persepsi rasa terganggu. Gangguan sinyal saraf menyebabkan otak tidak dapat memproses informasi rasa dengan akurat, sehingga memicu gejala seperti dysgeusia, hipogeusia, dan ageusia. Etiologi atau penyebab. 1. Infeksi saluran napas atau termasuk COVID. Peradangan pada saluran napas dapat merusak reseptor pengecap dan sarapan penciuman sehingga mempengaruhi kemampuan pengecap. 2. Depresi zin C atau vitamin B12. Kedua nutrisi ini paling untuk regenerasi sel pengecap, kekurangan penyebab gangguan fungsi lidah. 3. Efek samping obat antibiotik
kemoterapi atau antihipertensi, beberapa obat dapat mengubah ekspresi rasa seperti rasa pahit atau logam di lidah. 4. Gangguan negrosi atau stroke atau tumor multiplex sklerosis, kerusakan pada saraf otak atau saluran sensorik pengecap bisu mengganggukan frekuensi sinyal rasa. 5. Kondisi semetik atau diabetes, penyakit ginjal kronis atau liver. Penyakit sistemik dapat menyebabkan gangguan metabolik yang berdampak pada fungsi pengecap. 6. Merokok dan konsumsi alkohol. Zat kimia dalam rokok dan alkohol dapat merusak sel pengecap serta mengurangi diffusivitas lidah. 7. Trauma kepala atau pembedakan otak. Cedera pada otak atau operasi dapat mempengaruhi area yang mengontrol indera pengecap. Gejala klinis tidak bisa membedakan rasa manis, asin, tidak terasa pahit atau logam meskipun tidak makan, penurunan nafsu makan, penurunan kualitas hidup, gangguan nutrisi, depresi, kadang disertai anosmia, hilangnya penciuman. Baiklah, selanjutnya itu pemeriksaan menunjang. 1. Tes gustatory, yaitu dirasa dasar manis, asin, asam, pahit, dengan laktose. Ujung lidah itu rasa manis, samping lidah depan itu rasa asin, samping lidah belakang itu rasa asam, kata belakang lidah itu rasa pahit. Terus yang kedua, elektrobusteometri mengukur kembang sensitivitas listrik pada lidah. Terus yang ketiga, pemeriksaan laboratorium peran TNM. Itu 1. Pemeriksaan kadar zinc, vitamin B12, glukosa darah, itu darah rutin untuk melihat tanda infeksi atau anemia. Terus fungsi ginjal dan hati bila dicurigai penyebab sistemik. Kontribusi TLM atau teknologi laboratorium medis. 1. Melakukan uji biokimia klinik untuk menilai definisi nutrisi zinc B12 elektrolit. Melakukan uji biokimia klinik bertujuan untuk menilai fungsi organ dan status metabolisme pasien. Pemeriksaan ini dilakukan pada darah, serum, plasma, atau cairan tubuh lain. Itu menilai definisi nutrisi zinc tadi itu kadar rendah dapat menyebabkan gangguan penimbunan luka, imunitas menurun, serta gangguan pertumbuhan pada anak. Vitamin B12 defisiennya menyebabkan anemia megaloblastik dengan gangguan neurologis. Terus elektrolit, Na, K, Cl, Ca, Mg. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan aritmia jantung, kelemahan otot, kejang, atau dehidrasi berat. Yang B, mendeteksi gangguan metabolisme seperti diabetes, penyakit liver. Pemeriksaan diabetes mellitus, pemeriksaannya itu glukosa puasa 2 jam postprandial HbA1c. Tujuannya untuk mendiagnosis dan pemantauan kontrol gula darah. Terus penyakit liver, pemeriksaannya itu SWOT, SGVT, delirium total, dan DIRES ALP aluminium. Tujuannya untuk menilai kerusakan atau peradangan hati seperti hepatitis atau sirosis. Yang kedua, uji mikrobiologi untuk mendeteksi infeksi, misal SARS atau CV2. Uji mikrobiologi ini dilakukan untuk mendeteksi mikroorganisme penyebab infeksi, baik itu bakteri, virus, jamur, atau parasit. TLM berperan dalam proses pengambilan peranan, isolasi, identifikasi mikroorganisme, dan
uji sensitivitas antibiotik. Contohnya itu COVID-19. Pemeriksaannya itu untuk mendeteksi genetik virus. Terus infeksi saluran kemih atau ISK. Kultur urin dan uji sensitivitas mengetahui jenis bakteri dan antibiotik yang efektif. Infeksi saluran napas, luka, darah, puntus, putung darah, dan swab luka untuk mendeteksi penyebab infeksi. Terus yang ketiga, pemeriksaan hematologi dan imunologi jika dicuit penyakit sistemik, yaitu hematologi pemeriksaan darah lengkap, memberi gambaran tentang darah seperti eritrosit, hemoglobin, hematokrit, mendeteksi anemia, terus leukosit, mendeteksi infeksi atau leukemia, trombosit, mendeteksi gangguan pembekuan darah atau demam berdarah, imunologi, mendeteksi keberadaan antibodi atau marker inflamasi untuk penyakit sistemik. CRP itu penanda inflamasi akut, karena deteksi penyakit autoimun seperti lupus, RF, itu untuk mendiagnosis artis reumatoid, residu atau rheumatoid factor. Selanjutnya, referensi. Oke. Referensi itu berdasarkan data global atau WHO, sekitar 5-20% populasi mengalami gangguan indera perasa, terutama pada lansia, terus pasien COVID-19, prevalensi anemia atau agnesia hingga 60-80%. Terus pasien dengan penyakit kronis, terus penderita kanker yang mengalami kemoterapi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.